lalu mengeluarkan korek api dengan tangan kanannya dan mencoba beberapa kali sebelum menyala, tangannya gemetar hebat. Ketika mereka melihat Qinlang, mereka semua mengerti bahwa putri mereka memang jatuh cinta dan telah melahirkan bayi kembar 3 tanpa sepengetahuan mereka. Su Yongsheng merokok dalam diam sambil memikirkan panggilan telepon baru-baru ini antara dia dan Lin Xiong, di mana Lin Xiong terus berbicara tentang betapa hebatnya Qinlang dan betapa senangnya memiliki menantu seperti dia. Dia bahkan menertawakan Lin Xiong karena meminta Lin Xiao untuk bekerja lebih keras, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Xiong sedang mencoba menjilat Qinlang. Rasanya kacau sekali, aku malah makan semangka ini sendiri. Keduanya mendekat ke mobil dan akhirnya melihat putri mereka di dalam mobil, kedua bayi di lengannya dan satu anak kecil lainnya di kursi keselamatan di sebelahnya. Qinlang melihat mereka berdiri tegak dan berteriak dengan terbuka, "Paman dan bibi, halo, saya Qinlang." Wajah Susihan menjadi pucat karena gugup. Dia keluar dari mobil dengan enggan dengan sebagian besar tubuhnya meringkuk di belakang Qinlang. Dia memanggil dengan suara pelan, "Ayah, ibu." Su Yongsheng merokok dengan ganas dengan wajah gelap. Fang Yaxian juga sedikit mengernyit dan berkata, "Berhenti bicara dan pulang dulu." Saat dia berbicara, dia menarik Susihan mendekat melihat bahwa tidak nyaman baginya untuk menggendong dua anak, dia mengambil Yutong dari lengannya. Xiao Yutong yang lincah sama sekali tidak takut ketika dia melihat orang asing Fang Yaxian, begitu dia diangkat olehnya, dia menyeringai padanya. Fang Yaxian sedikit tertegun, senyum bayi adalah yang paling menular, terutama bayi yang lucu. Ketika dia melihat senyum Yutong, dia tanpa sadar ingin menekuk sudut mulutnya, tetapi saat dia hendak tertawa, dia teringat situasi saat ini dan bahwa anak dalam gendongannya adalah cucunya sendiri, dan dia tiba-tiba tidak bisa tertawa. Wajah tegang Fang Yaxian membuat Xiao Yutong tertegun sejenak, dan sudut mulutnya langsung terkulai. Mulut kecilnya cemberut dengan sedih, dan mata besarnya berair seolah-olah dia akan menangis. Melihat ini, Fang Yaxian buru-buru memeluknya dan dengan lembut menggoyangkannya 2 kali dan menggunakan mulutnya untuk membuat suara memantul untuk menarik perhatian Yutong secara naluriah menggoda si kecil. Ketika Yutong melihat Fang Yaxian membujuknya, dia segera melupakan ketakutan yang baru saja dialaminya dan mulai tertawa lagi mengeluarkan suara cekikikan yang sangat kentara di tempat parkir di lantai dasar. Susihan berdiri di samping Fang Yaxian dan melihat adegan ini dan ketegangan di hatinya sedikit mereda. Keadaan tidak tampak serumit yang dia kira. Setidaknya orang tuanya tidak meminta mereka untuk pergi. Terlebih lagi, ibunya sedang menggendong Yutong dan ingin membawa mereka pulang. Suan-Suan berada dalam gendongan Susihan dan Kexin sedang tidur di kursi anak di mobil. Susihan menatap putrinya dengan khawatir. Qinlang melihat ini dan berkata, "Aku akan menggendong Kexin." Susihan mengangguk lega. Su Yongsheng yang berdiri di dekatnya melihat sikap putrinya dan langsung merasa tidak senang. Bagaimana bisa putriku sendiri dibujuk oleh anak laki-laki orang lain? Bab 146, saya seorang kakek bukan orang jahat. Su Yongsheng maju selangkah dengan wajah gelap dan tubuhnya yang tinggi langsung terlihat. Suan-Suan yang sedang berbaring di bahu Susihan melihatnya. Mata besarnya berbinar pada awalnya, kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba dia merangkak ke pelukan Susihan karena ketakutan seolah-olah dia menghindari Su Yongsheng. Su Yongsheng yang baru saja mencoba mendapatkan kembali kesadarannya melihat pemandangan ini dan wajahnya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Susihan tidak menyangka bahwa Suan-Suan kecil masih ingat apa yang terjadi di malam sore itu. Melihat wajah ayahnya, dia mulai gugup lagi. Dia tanpa sadar ingin mencari Qinlang, tetapi Fang Yaxian berkata, "Mari kita naik ke atas dulu." Susihan tidak berani membantah perkataan Fang Yaxian saat ini. Dia hanya bisa melirik Qinlang di sana dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Qinlang juga melihat ke arahnya. Bukan hanya dia tidak gugup, tetapi dia juga tersenyum padanya, menyuruhnya untuk tenang. Setelah menerima senyuman itu, Susihan berbalik dan berjalan menuju lift bersama Fang Yaxian. Begitu ibu dan anak itu pergi, Su Yongsheng segera mematikan rokok di tangannya, berjalan ke pintu belakang mobil, dan berencana untuk mengambil bayi ketiga, Kexin. Bayiku sendiri tidak ingin orang lain menggendongnya, Su Yongsheng berpikir dengan marah, secara otomatis mengabaikan fakta bahwa Qinlang adalah ayah dari bayi-bayi itu. Qinlang sedang mengambil hadiah dari bagasi saat ini. Melihat Su Yongsheng hendak memeluk Kexin, dia berkata, "Paman, nanti aku saja yang menggendong Kexin." Kexin sedikit rewel saat bangun dan dia juga cukup pemalu. Jika si Han dan aku tidak menggendongnya, dia akan menangis jika bangun. Su Yongsheng terdiam sejenak dan menatap putri tidur kecil yang lucu di kursi bayi, merasa sedikit tidak yakin. Apa susahnya menggendong bayi? Bukannya aku belum pernah menggendong bayi sebelumnya. Ketika Susihan masih kecil, dia sering menggendongnya di lengannya dan membawanya di pundaknya. Tetapi ketika dia menggendong Suan-Suan sore ini, dia hanya sedikit merasa asing dengannya. Saat Su Yongsheng berbicara, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Kexin. Melihat ini, Qinlang tidak banyak bicara dan membiarkan ayah mertuanya pergi sendiri.
Si Han mengatakan bahwa ayahnya serius dan keras kepala dan mungkin tipe orang yang tidak akan berbalik sampai dia menabrak tembok. Su Yongsheng dengan hati-hati melepaskan gesper kursi keselamatan dan mengangkat ke Xin. Si kecil itu bangun dengan sangat cepat, tetapi dia tidak bangun secara alami sehingga dia sedikit pemarah. Dia mulai menangis dengan keras bahkan sebelum dia membuka matanya. Hati Su Yongsheng menegang dan wajahnya menjadi gelap. Saya baru saja membuat pernyataan sebesar itu. Saya tidak bisa mempermalukan diri sendiri di depan Qin Lang. Dia mengertakkan gigi diam-diam memeluk ke Xin dan membujuknya. Jangan menangis Keksin, aku kakekmu, bukan orang jahat, aku kakek bayimu. Ketika Kesin mendengar suara asing itu, alih-alih merasa lebih baik, dia malah menangis lebih keras. Dia perlahan membuka matanya sambil menangis, dan ketika dia melihat Su Yongsheng, gadis kecil itu berteriak dan mulai menangis. Su Yongsheng mengerutkan kening. Qin Lang sudah mengeluarkan hadiah dari bagasi. Ketika dia mendengar putrinya menangis, dia dengan cepat menutup bagasi dan berjalan mendekat. Paman, biar aku saja yang melakukannya. Kesin sedang dalam suasana hati yang buruk saat dia Su Yongsheng tidak ingin memberikan anaknya sendiri kepadanya, tetapi wajah Kesin memerah karena menangis dalam pelukannya, yang benar-benar memilukan. Jadi dia menyerahkan anak itu dengan wajah muram dan Qin Lang memegang Kesin dengan terampil menggendongnya di lengannya dan membujuknya dengan lembut. Tangisan gadis kecil itu segera mereda di pelukan Qin Lang. Ketika dia melihat ayahnya yang sudah dikenalnya, dia hanya terisak seperti anak manja. Melihat dia sudah berhenti menangis, Qin Lang memeluknya dan berbalik untuk melihat Su Yongsheng di belakangnya, lalu melihat hadiah di tanah. Paman, tolong bantu aku mengambilnya. Su Yongsheng melihat berbagai hadiah di tanah dan tahu bahwa ini adalah hadiah yang dibawa oleh Qin Lang. Dia tidak menerima menantu ini, jadi dia tidak ingin menerima hadiah, apalagi membantunya membawanya. Namun, Qin Lang sedang menggendong cucu perempuannya di lengannya dan tidak bisa membebaskan tangannya. Keduanya berada dalam kebuntuan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya Su Yongsheng dikalahkan. Dia mengambil tumpukan hadiah dengan wajah tenang dan berjalan di depan terlebih dahulu. Qin Lang mengikutinya dan mereka berdua tidak berbicara sepanjang jalan. Setelah memasuki lift, Su Yongsheng menggesek kartunya dan keduanya melanjutkan dalam diam. Mereka berempat kembali ke rumah. Ketika juru masak mendengar pintu terbuka, dia segera keluar dengan senyum. Namun, ketika dia melihat Qin Lang di samping Su Shihan dan anak di gendongan mereka, dia terkejut dan ekspresinya sedikit bingung. Bukankah itu nona muda yang kembali? Mengapa dia membawa seorang anak laki-laki dan 3 bayi bersamanya? Ketiga, Fang Yaxian menatap Xiao Yutong dalam pelukannya dan hatinya sedikit melunak. Tapi ketika aku memikirkan hal-hal ini, aku tidak bisa tertawa. Shihan, ikut aku ke kamar, ada yang ingin kuberitahukan kepadamu, kata Fang Yaxian. Tubuh Su Shihan menegang dan dia tanpa sadar menatap Qin Lang. Qin Lang sudah berjalan mendekat, mengambil suan-suan dari lengannya, dan berkata, kamu pergi, biar aku yang menjaga bayi-bayi ini. Dia meletakkan ketiga anak kecil itu di sofa di ruang tamu. Su Shihan menatap Qin Lang dalam-dalam dan mengikuti Fang Yaxian ke kamar tidur dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Di ruang tamu, Su Yongsheng terus menatap sofa, bertanya-tanya apa yang sedang dia pikirkan. Tak lama kemudian Qin Lang tahu apa yang dia pikirkan, mungkin karena takut ketiga anak kecil itu tidak aman di sofa. Su Yongsheng menyingkirkan semua barang di meja kopi besar di ruang tamu, mengambil bantal dan selimut dari sofa dan menyebarkannya di sofa sampai mereka membentuk lingkaran kecil yang aman di meja kopi baru. Kemudian dia sedikit mengendurkan alisnya. Tolong bawa anak itu ke sini, sofa tidak aman. Mendengar ini Qin Lang menggendong anak-anak dan berkata, paman, meja kopinya agak keras jadi sofa lebih baik bayi-bayi sering bermain di sofa di rumah. Setelah mendengar ini, Su Yongsheng mengerutkan kening tanpa sadar. Pada awalnya, jelas tidak senang dengan bantahan Qin Lang. Tetapi ketika dia melihat ketiga anak kecil itu, dia merasa sedikit lebih khawatir. Kalau begitu, tunggu sebentar lagi. Setelah Su Yongsheng selesai berbicara, dia mengambil semua barang di meja kopi, memanggil seorang pelayan, dan memindahkan meja kopi besar di ruang tamu ke balkon, meninggalkan ruang besar di depan sofa. Su Yongsheng membentangkan selimut di lantai lalu pergi ke kamar untuk mengambil kuil. Dia membentangkan karpet dengan lembut dan mengelilinginya dengan bantal. Terlihat sangat aman. Pekerjaan selesai. Su Yongsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendurkan alisnya dan berkata, ini aman dan lembut. Letakkan anak-anak di atas kuil. Qin Lang menahan senyum di dalam hatinya dan setelah mendengar ini dia memindahkan semua bayi ke atas kuil. Su Yongsheng juga ingin membantu, tetapi ketika dia memikirkan kedua anak yang menangis di pelukannya, dia ragu sejenak. Sudahlah, biarkan Qin Lang memelukku. Bab 147 Fang Yaxian bertanya kepada Su Shihan bagaimana rasanya melahirkan bayi. Ini adalah pertama kalinya bagi ketiga anak kecil itu ditempatkan di atas selimut seperti ini dengan lingkaran bantal lembut di sekeliling mereka.
Ini sangat baru bagi mereka dan mereka segera mulai bermain dengan gembira. Su Yongsheng dan Qin Lang duduk di sofa, tak satu pun dari mereka berbicara, hanya saling menatap. Tanda pisah, tanda pisah. Di dalam kamar, Fang Yaxian menutup pintu segera setelah dia masuk ke kamar, menatap Su Xihan dengan tegas dan berkata, katakan padaku apa yang terjadi. Su Xihan menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Fang Yaxian merasa sedih ketika melihat putrinya seperti itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apakah kamu masih merasa dirugikan? Ayahmu dan aku hampir marah padamu, gadis kecil. Sekarang kamu sudah membawanya kembali, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada ibumu? Kamu menyimpan rahasia sebesar ini begitu lama. Anak-anak sudah lahir. Bagaimana bisa kamu begitu hebat? Fang Yaxian berkata sambil menutupi dadanya. Melihat ini, Su Xihan segera memohon ampun. Ibu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari ibu dan ayah. Tolong jangan terlalu bersemangat dan jaga diri baik-baik. Fang Yaxian duduk dan berkata, jika kamu tidak ingin aku bersemangat, katakan saja dengan cepat kapan kamu dan anak laki-laki bernama Qin Lang itu mulai berkencan. Anak itu sudah besar sekarang, apakah kamu bersamanya segera setelah kamu masuk kuliah? Awalnya, ayahmu dan aku berulang kali memperingatkanmu untuk tidak berkencan di kuliah, tetapi di mana kamu mendengarkanku? Su Xihan menundukkan kepalanya, menatap ibunya dengan hati-hati dan berkata dengan lembut, tidak, Bu. Qin Lang dan aku tidak seperti yang ibu pikirkan. Dia memberitahu Fang Yaxian tentang kehamilan tak terduganya dan fakta bahwa dia pergi menemui Qin Lang lebih dari 8 bulan setelah bayi itu lahir. Fang Yaxian terkejut setelah mendengar ini. Dia menatap putrinya dan ingin menyalahkannya, tetapi tidak tega. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar berani. Kamu tidak hanya menyembunyikan kehamilan itu dari saya dan ayahmu, tetapi juga dari ayah anak itu. Apa yang kamu pikirkan? Mungkinkah kamu ingin menjadi seorang ibu tunggal sejak awal? Su Xihan berkata, aku rasa aku tidak terlalu memikirkannya. Ketika aku tahu aku hamil, aku juga sangat panik. Itu adalah pertama kalinya aku menjadi seorang ibu dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kemudian aku harus pergi ke Qin Lang. Aku tidak menyangka bayi-bayi itu akan lahir prematur, tetapi untungnya ada Qin Lang. Setelah dia tahu tentang hal-hal ini, dia segera menyatakan kesediaannya untuk membesarkan bayi-bayi itu bersamaku. Selama periode ini, dia telah merawatku dan bayi-bayi itu dengan baik. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Yaxian merasa kasihan pada putrinya. Meskipun dia marah karena dia berbohong dan menyembunyikan kebenaran, dia merasa kasihan pada putrinya ketika dia memikirkan putrinya sendirian di Zonghai hamil dengan bayi kembar 3 dan bersiap untuk melahirkan. Dia juga seorang ibu, jadi dia tahu betapa sulitnya kehamilan itu. Apakah Qin Lang baik padamu? Tanya Fang Yaxian. Su Xihan segera mengangguk. Ketika dia berbicara tentang Qin Lang, matanya sedikit berbinar dan suaranya sedikit lebih keras dari sebelumnya. Qin Lang sangat baik padaku dan bayi-bayi. Air ketubanku pecah tiba-tiba dan dia membawaku ke rumah sakit. Dia telah bersamaku di rumah sakit sejak saat itu, menjagaku selama masa nifas dan bayi-bayi. Dia juga mengatur segalanya dalam hidup kami untuk kami. Bu, Qin Lang adalah ayah yang sangat baik. Dia juga suami yang sangat baik, tetapi Su Xihan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Fang Yaxian tidak mengatakan apapun. Su Xihan berkata dengan hati-hati, Bu, Qin Lang benar-benar baik. Bisakah ibu dan ayah? Apa yang bisa kami lakukan? Kami sudah membawa orang-orang kembali, dan anak-anak juga sudah kembali. Apa yang bisa ayahmu dan aku lakukan? Bisakah kami mengusirmu? Kamu bahkan tidak mengenali putri dan cucumu sendiri. Fang Yaxian berkata dengan tidak senang, tetapi Su Xihan merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya. Ibunya mengatakan ini secara diam-diam mengakui identitas Qin Lang. Setidaknya tujuan mereka sebelumnya telah tercapai, yaitu pulang terlebih dahulu. Fang Yaxian memperhatikan ekspresi kecil putrinya dan merasa sedikit kesal. Gadis ini benar-benar bertekad untuk mengikuti Qin Lang. Namun, dia melihat bahwa Su Xihan dan ketiga bayinya memang terawat dengan baik. Putrinya sekarang lebih cantik dan lebih feminin daripada sebelumnya ketika dia berada di rumah. Ini setidaknya membuktikan bahwa Qin Lang benar-benar merawat mereka dengan baik. Fang Yaxian merasa sedikit lebih baik tetapi dia masih memiliki keraguan tentang menantunya, Qin Lang. Bagaimanapun, sulit untuk mengetahui hati seseorang. Dia dan Qin Lang belum akrab satu sama lain. Dia perlu menunggu dan melihat apakah anak laki-laki ini dapat menjaga putrinya dengan baik selama sisa hidupnya. Berapa usia ketiga anak kecil itu? Qin Lang masih kuliah. Apakah keluarganya tahu bahwa kamu punya anak? Dia berasal dari mana? Bagaimana situasi keluarganya? Fang Yaxian dipenuhi dengan pertanyaan. Su Xihan menjawab satu persatu. Bayi-bayi itu hanya tinggal 10 hari lagi untuk berusia 3 bulan. Yang paling tua adalah Qin Xuan, seorang saudara laki-laki. Yang kedua dan ketiga adalah perempuan, Qin Yutong dan Qin Kexin. Kedua adik perempuan itu adalah anak kembar identik. Keluarga Qin Lang belum tahu, tetapi Qin Lang tidak bisa menyembunyikannya selama panggilan telepon sebelumnya. Kurasa orang tuanya seharusnya sudah menebaknya. Kami berencana untuk kembali dalam beberapa hari. Kampung halamannya ada di kota Sao. Adapun situasi keluarganya, keluarga Qin Lang dulu menjalankan restoran berantai di Zonghai. Bisnisnya bagus, tetapi kemudian ada beberapa masalah dengan rantai modal, jadi orang tuanya kembali ke kampung halaman mereka. Mereka telah bekerja keras untuk menghasilkan uang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka tidak memiliki banyak tabungan, orang tuanya adalah orang yang sangat bekerja keras. Dalam 5 tahun, mereka melunasi lebih dari 1 juta yang terutang karena gangguan rantai modal sebelumnya.
Selain itu, Qin Lang sendiri juga sangat pekerja keras. Kami membuka sebuah toko kecil dan dia menghasilkan banyak uang. Mobil baru yang kami kendarai kembali hari ini dibeli dengan uang Qin Lang sendiri. Dia luar biasa. Su Xihan terus memuji Qin Lang di depan Fang Yaxian berusaha membuat ibunya menerima Qin Lang. Melihat Fang Yaxian tidak mengatakan apapun, Su Xihan melanjutkan, Bu, menurutku saat mencari pasangan, kamu tetap harus melihat kekuatan pribadi orang lain. Meskipun keluarga Qin Lang tidak sebaik kita, dia bekerja sangat keras. Meskipun dia tidak memiliki banyak tabungan sekarang, dia adalah stok potensial dengan kekuatan ledakan yang besar dan akan menjadi super luar biasa di masa depan. Fang Yaxian memelototinya dan berkata, baiklah, berhenti memujiku. Aku sudah mendengar sedikit tentang Qin Lang. Aku tahu dia cukup mampu. Kamu tidak perlu terus memujinya di depan ibu. Perempuan harus lebih reserve. Su Xihan tersipu malu, menundukkan kepalanya, dan berhenti berbicara. Fang Yaxian melanjutkan, Xihan, aku tidak akan mengatakan apapun tentang kamu dan Qin Lang. Lagi pula kamu bahkan sudah punya anak. Tetapi ada satu hal yang harus ibu jelaskan kepadamu. Kamu masih seorang pelajar sekarang, dan hal terpenting adalah menyelesaikan studimu. Bahkan jika kamu memiliki keluarga dan bayi, kamu tidak bisa menyerah pada studimu. Jangan seperti ibumu dan menjadi ibu rumah tangga. Zaman sudah berubah sekarang. Perempuan juga perlu memiliki karir sendiri. Aku sering menyesal karena terlalu banyak menganggur di rumah. Setiap kali aku melihat teman-teman lamaku yang bekerja keras dalam karir mereka di reuni kelas, aku selalu iri pada mereka. Xihan, bahkan jika Qin Lang memperlakukanmu dengan baik sekarang, kamu tetap harus mengejar tujuanmu sendiri. Sama seperti yang kamu katakan, Qin Lang adalah saham potensial yang sangat baik, jadi kamu harus terus bekerja keras untuk terus berjalan berdampingan dengannya. Bab 148 Suan-Suan kencing pada kakek bos. Su Xihan menatap Fang Yaxian dan mengangguk dengan penuh semangat. Bu, aku mengerti. Aku tidak akan menyerah pada studiku. Aku akan membuat kemajuan bersamanya. Fang Yaxian mengangguk dan ibu dan anak itu berbicara tentang banyak hal pribadi. Mereka telah menanyakan semua pertanyaan yang perlu ditanyakan dan Fang Yaxian tidak lagi memiliki wajah yang tegas seperti yang dia tunjukkan tadi. Namun, dia benar-benar tidak bisa tertawa terbahak-bahak sekarang. Suara bayi menangis terdengar di ruang tamu satu demi satu. Ini normal. Ketika Su Xihan mendengar suara anak-anak kecil, dia segera berdiri. Fang Yaxian menariknya. Su Xihan mendengarkan tangisan anak-anak di luar dan merasa sedikit cemas. Bu, anak-anak tidur sepanjang jalan ke sini. Mereka pasti sudah mengompol dan lapar sekarang. Aku harus membantu. Qin Lang tidak bisa menangani ketiga anak kecil itu sendirian. Fang Yaxian tidak melepaskannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan pergi. Su Xihan menatap ibunya dengan bingung. Fang Yaxian berkata, sekarang di ruang tamu bukan hanya ada Qin Lang saja, kan? Bukankah ayahmu juga ada di sana? Biarkan mereka berdua yang mengurus ketiga bayi itu. Tidak masalah, justru itu bagus. Itu memberi mereka kesempatan untuk berkomunikasi. Kurasa ketika kamu dan aku masuk ke ruangan, mereka sedang bengong di ruang tamu. Kamu tahu sendiri bagaimana watak ayahmu. Apa kamu mau dia berhenti bicara dengan Qin Lang? Su Xihan mengerti maksudnya, tetapi masih khawatir tentang anak itu. Fang Yaxian melihat ini dan mengeluarkan ponselnya lalu berkata, ada kamera pengawas di ruang tamu. Aku bisa melihatnya di ponselku. Jika kamu khawatir tentang anak-anak, lihat saja mereka di sini. Jika mereka benar-benar tidak bisa menanganinya, kamu bisa keluar. Dia menyalakan perangkat lunak pemantau dan menarik Su Xihan untuk menontonnya bersama. Di ruang tamu, ketiga anak kecil itu tiba-tiba mulai menangis satu demi satu, langsung memecah suasana canggung di ruang tamu. Qin Lang segera berdiri, mengambil tas besar bayi, mengeluarkan alat sterilisasi botol dan susu bubuk. Dia mencolokkan alat sterilisasi, menyalakan daya, membongkar botol dan dot, dan memasukkannya untuk disterilkan. Su Yongsheng tidak bisa duduk diam lagi setelah mendengar bayi-bayi itu menangis. Dia berdiri dengan cemas, sedikit mengernyit, tampak sedikit tertekan. Melihat Qin Lang sibuk menyiapkan susu formula untuk anak-anak dan ketiga anak kecil di atas selimut menangis dengan keras, dia berjalan mendekat dan menyentuh popok Suan-Suan. Ketika dia tidak bisa merasakannya, dia membungkuk untuk menciumnya. Setelah menciumnya, Su Yongsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, memutar wajahnya dan berkata, anak itu sudah buang air besar, popoknya perlu diganti, jika tidak anak itu akan merasa tidak nyaman. Di mana popoknya? Qin Lang tidak menghentikan tangannya. Alat sterilisasi yang dia bawa kali ini portabel, tidak seperti alat sterilisasi di rumah. Botol-botol ketiga anak kecil itu hanya bisa disterilkan satu persatu. Dia baru saja selesai mensterilkan salah satunya. Mendengar suara Su Yongsheng, Qin Lang berbalik dan melihatnya. Melihat bahwa dia telah membawa Suan-Suan ke sofa, dia menunjuk ke tas ibu di sana. Popoknya ada di sana, tetapi bisakah paman menggantinya? Su Yongsheng memutar matanya ke arah Qin Lang dan mendengus dingin. Apa yang tidak bisa dilakukan? Kamu meremehkannya, ini hanya mengganti popok. Su Yongsheng dengan percaya diri membawa popok baru dan kemudian melepas popok di Suan-Suan. Pantat si kecil tiba-tiba terasa segar dan dia langsung berhenti menangis. Kedua kakinya yang putih dan lembut bergerak-gerak dan urin yang sudah lama ditahannya keluar begitu saja. Tanpa terhalang popok, air seni anak kecil itu membentuk parabola dan jatuh tepat di pakaian Su Yongsheng. Su Yongsheng tercengang, tubuhnya berdiri kaku memegang popok bersih di tangannya, tetapi ekspresinya membeku.
Suan-Suan yang sudah mengompol di seluruh tubuh kakeknya sama sekali tidak malu. Sebaliknya, dia merasa itu sangat menarik. Dia mengeluarkan sedikit air seni lagi dan mulai terkikik. Qin Lang mendengar suara itu dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat adegan ini, dia tertegun sejenak, lalu segera berbalik dan berjalan menuju dapur sambil tersenyum. Di dalam ruangan, Fang Yaxian melihat adegan ini dari pengawasan video dan tiba-tiba tidak bisa menahannya. Dia langsung tertawa sambil memegangi ponselnya. Su Sihan juga melihatnya, memikirkan situasi ayah Su saat ini, dia segera berdiri untuk membantu. Fang Yaxian meraihnya dan berkata, jangan pergi, biarkan ayahmu menanganinya sendiri. Bukankah dia bilang dia ingin mengganti popok double? Haha Suan-Suan, anak yang lucu sekali. Tidak ada yang pernah berani mempermalukan ayahmu seperti ini, tetapi anak kecil ini telah melakukannya haha. Fang Yaxian tertawa dengan tidak ramah tetapi Su Sihan sedikit geli dan tidak berdaya. Di ruang tamu, Su Yongsheng akhirnya sadar kembali. Dia menatap cucu tertuanya di depannya dengan mata terbelalak dan tinjunya terkepal begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak. Sebagai CEO sebuah perusahaan, kapan dia pernah merasa begitu malu? Dia dikencingi oleh seorang anak kecil. Dia ingin memukul anak kecil itu, tetapi melihat bayi yang lembut dan menggemaskan di depannya tersenyum padanya dengan polos, dia tidak tega melakukannya. Sudahlah, dia cucunya sendiri, kenapa dia harus repot dengan bayi kecil? Tentu saja aku memaafkannya. Saat ini Qin Lang sudah menyiapkan 3 botol susu dan datang. Dia meletakkan botol-botol itu di samping, mengangkat Suan-Suan, dan berkata, paman pergi membersihkan diri dulu, aku akan mengganti popok anak kecil ini. Su Yongsheng sedikit tidak yakin, tetapi sekarang dia sudah basah kuyup oleh air seni cucunya dan bahkan lebih memalukan untuk menghadapi Qin Lang seperti ini, jadi dia hanya bisa berbalik dan kembali ke kamar tidur dengan marah. Setelah Su Yongsheng pergi, Qin Lang mulai sibuk memberi makan 3 anak kecil secara bergantian dan mengganti popok mereka. Ini mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilakukan. 1 bayi mudah untuk diurus, tetapi 3 bayi bersama-sama berarti bahwa 1 plus 2 lebih besar dari 3. Qin Lang sedang memberi makan Suan-Suan sementara Yutong dan Kexin di sampingnya membuat banyak keributan. Kedua saudara perempuan itu bersaing untuk merebut botol di tangan Qin Lang. Qin Lang hanya bisa menggendong putranya dan memberinya makan sambil terus membujuk kedua putrinya. Sekarang giliran Yutong untuk mengganti popoknya. Suan-Suan yang baru saja makan sudah tidak senang lagi. Dia belum memakai popok selama 2 menit ketika pantat kecilnya mengeluarkan suara mengepak dan dia buang air besar dengan susah payah. Fang Yaxian menyaksikan adegan ini di video pengawasan dan senyum di wajahnya sedikit memudar. Sebagai seseorang yang pernah mengalami ini, dia tentu tahu bahwa merawat bayi adalah pekerjaan yang sangat berat, terutama bayi kembar 3. Qin Lang baru berusia 20 tahun dan dia masih kuliah. Dari sudut pandangnya, dia masih seorang anak laki-laki besar. Tetapi dalam hal menjadi seorang ayah, Qin Lang memenuhi syarat. Ketiga anak kecil itu membuat keributan, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan ketidaksabaran. Apakah dia memberi makan atau mengganti popok, gerakannya sangat terampil dan jelas bahwa dia sering melakukan hal-hal ini sebelumnya. Kata-kata Si Han tentang Qin Lang yang sangat baik padanya dan bayi-bayi itu tampaknya tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan hatinya, tetapi juga memiliki dasar faktual. Setelah Qin Lang mengganti popok ke Xin, dia membawa Suan-Suan mendekat menepuk pantat kecilnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kamu pup lagi setelah makan ya, ayah baru saja mengganti popokmu. Bab 149 Fang Yaxian menemukan bahwa Qin Lang memang baik. Suan-Suan membuka mulutnya dan tersenyum naif. Penampilannya yang polos membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan sesuatu yang mencela tentangnya. Qin Lang mengganti popoknya. Setelah menggantinya, dia menyentuh hidung Suan-Suan dan berkata sambil tersenyum, Suan-Suan, kamu benar-benar luar biasa. Pertama kali kamu bertemu kakekmu, kamu mengencinginya, dasar anak nakal. Suan-Suan kecil yang nakal mengetuk-ngetukkan kakinya dengan gembira, mata hitamnya yang besar penuh dengan senyuman. Di dalam ruangan, Su Sihan melihat bahwa ketiga bayi di luar telah berhenti menangis setelah makan dan minum, dan dia merasa lega seketika. Fang Yaxian meletakkan ponselnya dan meraih tangan putrinya dan berkata, Sihan, ibu ingin bertanya padamu, apakah kamu menjaga dirimu dengan baik setelah melahirkan bayi? Kalian anak muda tidak mengerti hal-hal ini. Bagi wanita, masa nifas sangat penting. Su Sihan berkata, ibu jangan khawatir, Qin Lang membawaku ke pusat perawatan setelah melahirkan setelah keluar dari rumah sakit. Pusat perawatan setelah melahirkan. Fang Yaxian teringat sesuatu. Dia memelototi putrinya dan berkata, anak perempuan, jika kamu tidak merahasiakannya dariku, aku akan mengunjungimu terakhir kali aku pergi ke pusat perawatan setelah melahirkan. Jika aku tahu kamu ada di sana, aku akan pergi untuk menjagamu dengan baik. Jika seorang wanita tidak cukup istirahat selama masa nifas, mudah terkena penyakit nifas. Dia akan menderita sakit punggung, sakit kepala, del, selama sisa hidupnya. Kamu tidak punya masalah seperti itu sekarang kan? Su Sihan menggelengkan kepalanya, tetapi Fang Yaxian masih khawatir, sehingga dia segera meminta putrinya untuk mengangkat pakaiannya agar dia bisa melihatnya. Di depan ibu kandungnya, Su Sihan tidak terlalu malu. Dia dengan lembut mengangkat ujung pakaiannya untuk menunjukkan kepada Fang Yaxian.
Begitu pakaiannya dibuka, Fang Yaxian mencium aroma samar obat Tiongkok. Dia segera mengerutkan kening dan memeriksa dan menemukan beberapa bekas kompres panas di tubuh Su Sihan. Ada apa? Tidak apa-apa Bu, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan, dokter mengatakan bahwa jahitan dari operasi caesar sebelumnya tidak sembuh dengan baik dan ada beberapa divertikula sayatan rahim. Fang Yaxian mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir, divertikulum sayatan rahim? Begitu serius, kamu ini, badanmu belum pulih, kenapa tidak memberitahu orang tuamu lebih awal? Ayo, ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Su Sihan memegang tangan Fang Yaxian dan berkata sambil tersenyum, Bu, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja sekarang. Fang Yaxian berkata dengan marah, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada ibumu? Apakah masalah divertikulum sayatan rahim begitu mudah disembuhkan? Jangan kira ibumu tidak mengerti. 2 tahun lalu, putri bibi Chenmu mengalami masalah ini. Dia menjalani operasi kedua pada saat itu, tetapi hasilnya masih belum ideal. Sekarang dia ingin memiliki anak kedua, tetapi dia tidak bisa hamil. Bu, aku benar-benar baik-baik saja. Qin Lang merawatku sebentar dan aku jauh lebih baik sekarang. Fang Yaxian terkejut dan bertanya, Qin Lang merawatmu? Dia bukan dokter, bagaimana dia bisa merawatmu? Su Sihan mengangguk dan berkata, Qin Lang tahu pengobatan Tiongkok. Dokter bilang kondisiku sangat serius, tetapi Qin Lang bilang itu masalah kecil dan dia bisa menyembuhkannya. Awalnya aku tidak percaya, tetapi dia memberiku obat Tiongkok dan mengompres air panas setiap malam. Sekarang situasinya hampir sembuh. Luka itu selalu sakit sebelumnya, tetapi itu tidak terjadi baru-baru ini. Dan untuk sakit punggungku, Qin Lang memberiku akupuntur setiap hari dan mengompres air panas setiap malam. Sekarang aku tidak merasakan sakit lagi. Berbicara tentang ini, mata Su Sihan menunjukkan sedikit kebanggaan. Fang Yaxian menatap putrinya dengan terkejut lalu memiringkan kepalanya untuk melihat punggung bagian bawahnya. Dia bisa melihat tanda berwarna coklat muda di kulitnya, mungkin dari kompres panas yang dia gunakan setiap malam. Sakit punggung selama masa nifas hampir menjadi masalah umum bagi wanita. Selama bertahun-tahun, tidak ada cara lain kecuali menjaganya dengan baik. Bisakah Qin Lang benar-benar menyembuhkannya? Su Sihan mengangguk. Tentu saja, Bu, Qin Lang sangat hebat. Aku pergi ke apotek bersamanya dan dokter Tiongkok tua itu ingin belajar darinya. Fang Yaxian mendengarkan kata-kata putrinya dengan setengah percaya dan setengah ragu di dalam hatinya. Dia cukup terkejut bahwa Qin Lang tahu pengobatan Tiongkok, tetapi dia masih tidak begitu percaya bahwa Qin Lang dapat menyembuhkan semua masalah di tubuh putrinya. Bagaimanapun, bahkan dokter pengobatan Tiongkok tua hanya bisa dengan konservatif mengatakan bahwa penyakit pasca persalinan semacam ini harus diobati dengan perawatan yang baik. Fang Yaxian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunduk dan melihat stretch mark di perut putrinya dan ada sedikit rasa sakit di matanya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh perut putrinya dan berkata dengan mata merah, kamu ini, kenapa melahirkan bayi begitu cepat? Dan kamu melahirkan kembar 3. Pinggang dan perutmu yang dulu begitu indah sekarang memiliki bekas luka ini. Su Sihan menunduk melihat perutnya. Belum lama ini dia merasa stres secara psikologis ketika melihat stretch mark ini. Sejak mendapatkan stretch mark ini, dia tidak berani memakai atasan yang lebih pendek karena takut memperlihatkan sedikit pun bekas yang menurutnya jelek. Namun, Qin Lang mengatakan bahwa ini adalah kelebihan dan kehormatannya, dan Qin Lang mengatakan itu bisa disembuhkan. Sejak saat itu, Su Sihan tidak lagi takut membiarkan orang lain melihat stretch mark-nya. Ini semua adalah bukti bahwa dia adalah seorang ibu. Bu, tidak apa-apa. Ini adalah usahaku untuk bayi-bayi. Selain itu, Qin Lang bisa memperbaiki stretch mark ini. Hanya saja sayatan rahim belum sepenuhnya sembuh, jadi dia tidak bisa menanganinya. Ketika sayatan sudah sepenuhnya sembuh, dia bilang dia akan membantuku menghilangkan stretch mark ini juga. Fang Yaxian tampak terkejut dan berkata kepada putrinya, Qin Lang juga bisa menghilangkan stretch mark. Kemampuannya dalam pengobatan tradisional Tiongkok sangat tinggi. Benarkah? Bukankah dia menyelesaikan masalah sakit punggung pasca persalinan dan divertikulum sayatan rahimku? Dia bilang itu bisa dihilangkan dan aku percaya padanya. Fang Yaxian merasa sulit dipercaya, tetapi karena putrinya sangat mempercayainya dan kesehatannya memang telah pulih dengan baik, dia tidak banyak bicara. Fang Yaxian berpikir dalam hati bahwa Qin Lang adalah anak laki-laki yang sangat mampu meskipun usianya masih muda. Bagaimanapun, anak muda yang tahu pengobatan Tiongkok jarang ditemukan saat ini. Qin Lang benar-benar pandai merawat orang. Dengan dia di sisimu selama masa nifas, kamu memang sudah pulih dengan cukup baik. Omong-omong, apakah ketiga anak kecil itu sudah mendapatkan vaksinasi? Mereka sudah lahir hampir 3 bulan sekarang dan mereka perlu mendapatkan beberapa vaksin seperti hepatitis B dan polio. Haruskah mereka semua disuntik? Su Sihan sedikit tersentuh ketika dia melihat Fang Yaxian memiliki begitu banyak pertanyaan. Dia tahu ibunya khawatir tentang dia dan bayinya, jadi dia dengan lembut menepuk tangan ibunya dan berkata, Bu, jangan khawatir, kami menyadari hal-hal ini. Bayi-bayi itu sudah menerima semua vaksinasi tepat waktu dan anak-anak kecil itu menjalani pemeriksaan fisik rutin. Dokter bilang mereka tumbuh dengan baik. Ketika Fang Yaxian mendengar kata-kata putrinya, dia merasa sedikit lega dan senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun semua ini agak tidak terduga, putriku dan Qin Lang merawat anak-anak dengan baik.
Oke, ibu tahu semua ini, pergi ke ruang tamu dan periksa anak-anak. Setelah mengatakan itu, Fang Yaxian meminta Su Xihan untuk pergi duluan dan dia tinggal di kamar tidur putrinya. Begitu Su Xihan pergi, Fang Yaxian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fang Miaoqin. Bab 150 Lin Xiong, kamu tidak suka Qin Lang sebagai menantu laki-lakimu? Kalau begitu, berikan dia padaku 5 lagi. Dia menerima begitu banyak informasi sekaligus sehingga dia tidak bisa mencernanya sendiri, jadi dia ingin berbicara dengan saudara perempuannya terlebih dahulu. Ketika Fang Miaoqin menerima telepon dan mendengar apa yang Fang Yaxian katakan tentang situasi Su Xihan, dia terkejut. Ya Tuhan, Xihan benar-benar anak yang pemberani. Ya, saya adalah anak yang sangat patuh ketika saya masih muda dan saya tidak pernah berbohong. Saya tidak menyangka ketika saya dewasa saya akan mengatakan kebohongan sebesar itu. Miaoqin, saya masih merasa seperti ini mimpi. Ada 3 bayi di aula. Katakan padaku bagaimana aku tiba-tiba menjadi seorang nenek. Fang Miaoqin di ujung telepon terkekeh dan berkata, kakak, apakah kamu senang atau marah? Fang Yaxian menghela napas dan berkata, oh aku juga tidak tahu, aku marah karena gadis ini merahasiakannya dari kita, tetapi sekarang mereka kembali dengan anak itu, aku tidak bisa mengusir mereka. Selain itu Xihan memberitahuku banyak hal, aku tahu bahwa dia bertekad untuk mengikuti Qin Lang. Fang Miaoqin tidak tahu bagaimana membujuknya, tiba-tiba dia teringat apa yang terjadi hari ini dan mengerutkan kening. Sisiku pasti tahu tentang ini juga, mereka kembali bersama hari ini, Sisi pasti sudah tahu tentang ini sejak lama. Fang Yaxian memikirkannya dan segera mengangguk, ya Sisi seharusnya sudah mengetahuinya ketika dia bertemu Xihan terakhir kali. Anak-anak masih sangat kecil, tidak mungkin bagi Xihan untuk meninggalkan mereka sendirian di rumah, jadi Sisi pasti sudah tahu tentang anak-anak ketika dia pergi menemuinya. Sisi tidak memberitahumu apapun ketika dia kembali kali ini kan? Ketika aku bertanya kepadamu 2 hari yang lalu, kamu masih tidak tahu apa-apa. Kedua anak ini mungkin berkolusi untuk menyembunyikannya dari kita. Tentu saja Sisi pasti tahu tentang hal itu ketika dia pergi menemui Xihan hari itu. Kali ini Sisi kembali bersama mereka. Aku menelepon mereka berkali-kali di jalan, tetapi gadis ini bahkan tidak memberitahuku. Sai, anak-anak semakin besar dan mereka benar-benar tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kita orang dewasa lagi. Sisimu paling banter adalah seorang kaki tangan, Xihanku yang benar-benar berani. Dia bahkan melahirkan anak itu, tetapi dia merahasiakannya dariku dan ayahnya begitu lama. Fang Yaxian menghela napas. Fang Miaoqin menasihati, kakak, jangan marah. Anak-anak sudah kembali, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Tapi ini masalah besar, mengapa kita tidak pergi ke sana malam ini? Fang Yaxian berpikir bahwa bagus bagi adiknya untuk datang sehingga dia akan memiliki seseorang untuk diajak bicara sehingga dia mengangguk setuju. Di kamar tidur utama, Su Yongsheng mandi dan berganti pakaian. Saat dia hendak keluar, ponselnya berdering. Panggilan itu dari Lin Xiong. Dia memperkirakan waktu dan berpikir bahwa Qin Lang seharusnya sudah bertemu Su Yongsheng sekarang, jadi dia menelepon untuk bergosip. Ketika Su Yongsheng melihat panggilan itu dari Lin Xiong, dia berpikir tentang bagaimana teman lamanya itu telah membantu Xihan menyembunyikan kebenaran darinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia menjawab telepon dengan nada yang buruk. Lin tua, kau benar-benar hebat. Kau pasti sudah tahu tentang urusan Xihan sejak lama, kan? Su Yongsheng bertanya begitu dia mulai berbicara. Lin Xiong di ujung telepon tertawa kering dan berkata, haha, aku baru tahu tentang itu belum lama ini, dan Xihan tidak mungkin memberitahuku tentang hal semacam ini. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Karena kamu sudah tahu kenapa kamu tidak memberitahuku? Dia tidak tahu tentang ini sampai hari ini. Lin Xiong berkata, Xiao Xiao yang menyuruhku untuk tidak mengatakannya. Gadis bau itu, dia dan Xihanmu berada di pihak yang sama dan dia mengancamku dengan uang pribadi. Jika aku berani memberitahu siapapun tentang ini, aku tidak akan bisa menyembunyikan semua uang pribadiku. Su tua, kamu harus memahami kesulitanku. Kamu tahu Qiu Heiku tidak seperti Fang tuamu. Tidak mudah bagiku untuk menyimpan uang pribadi di rumah. Jika aku tidak punya uang sepeser pun, akan sangat memalukan untuk bertemu teman-teman lama seperti kamu di masa depan. HMPH, kamu hanya memikirkan sedikit uang pribadimu dan kamu tidak peduli tentang persahabatan di antara kita. Teman lamamu Xihan melahirkan seorang anak yang merupakan hal yang sangat besar dan kamu sebagai pamannya benar-benar membantunya menyembunyikannya. Su Yongsheng berkata dengan marah. Lin Xiong berkata dengan cepat, Lao Su, kau benar-benar menyalahkanku. Yang paling kulakukan hanyalah menyembunyikan fakta bahwa Xihan sedang jatuh cinta. Soal anak itu, aku benar-benar baru tahu baru-baru ini. Beberapa hari lalu aku kebetulan melihat bayi saat sedang melakukan video call dengan Xiao Xiao. Tapi anak itu sangat lucu. Lao Su, kau sangat beruntung menjadi seorang kakek secepat ini. Kau memiliki cucu perempuan kecil yang sangat lucu. Betapa menggemaskan. Bahagialah saja. Bahagia apanya? Jika Xiao Xiaomu tiba-tiba kembali dengan seorang pria dan 3 anak, bisakah kau diam-diam bahagia? Su Yongsheng berkata dengan tidak senang. Ah, 3 anak, Lin Xiong di ujung telepon terkejut. Iya, apa kamu tidak tahu semuanya? Xihan melahirkan bayi kembar 3. Lin Xiong di ujung telepon terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan terkejut, keren Lao Su, kamu sangat beruntung kembar 3. Oh my, aku pikir hanya ada 1 gadis kecil yang lucu, tetapi ada 3, apakah yang lain laki-laki atau perempuan? Su Yongsheng berkata dengan ragu, ada 1 laki-laki dan 1 perempuan, kamu benar-benar tidak tahu. Sumpah demi Tuhan aku baru tahu kalau Xihanmu melahirkan anak kembar 3. Ketika aku melihat bayi kecil, aku pikir itu hanya 1 anak. Tapi kembar 3 bahkan lebih baik. Haha, kamu punya anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Kamu dan Lao Fang akan punya banyak anak dan cucu. Selamat.
HMPH, tidak ada yang perlu diselamati, aku belum menerima mereka. Su Yongsheng berkata dengan agak arogan, tetapi dia merasa diam-diam bahagia dan bangga di dalam hatinya, terutama ketika dia mendengar keterkejutan Lin Xiong bahwa mereka memiliki anak kembar 3. Lin Xiong di ujung telepon sana tertawa dan berkata, Su tua, kau memanfaatkan aku. Jika kau bertanya padaku, Qin Lang adalah pemuda yang luar biasa, berapa banyak orang yang akan bersaing untuknya? Berapa banyak orang yang akan iri padamu karena memiliki menantu yang luar biasa seperti itu yang tidak hanya tampan dan mampu tetapi juga memiliki gen kembar 3. Jika kau benar-benar tidak menyukainya, berikan dia padaku. Ketika Su Yongsheng mendengar ini, dia langsung menjadi kesal. HMPH, banyak omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Kata-kata orang tua Lin Xiong ini sangat tidak enak didengar. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang tamu ketika Qin Lang melihat Su Sihan keluar, senyum segera muncul di wajahnya. Dia ingin memegang tangannya, tetapi Su Sihan menunjuk ke sudut kanan atas ruang tamu. Qin Lang melihat ke sana dan menemukan sebuah kamera di sana. Istrinya mengingatkannya bahwa ada kamera di rumah dan ibu mertuanya mungkin akan menontonnya. Bayi-bayi itu sudah ribut sejak lama tetapi Su Sihan tidak keluar. Dia mungkin sedang menonton kamera pengintai di kamar. Qin Lang mengerti dan tidak melakukan apapun yang intim. Dia hanya duduk bersama Su Sihan dan menggoda ketiga anak kecil itu. Suasana sudah tepat dan Su Yongsheng dan Fang Yaxian segera keluar dari kamar tidur. Su Yongsheng menatap Suan-Suan dengan wajah serius dan tidak mengatakan apapun. Melihat ini, Fang Yaxian berkata, mari kita makan dulu. Ketika Su Sihan mendengar apa yang dikatakan ibunya, dia segera berdiri. Qin Lang bangkit untuk mendorong kereta bayi, memasukkan anak-anak kecil ke dalam kereta bayi, dan mendorong mereka ke sisi meja makan. Bab 151 meja makan sangat berbeda setelah memiliki bayi. Keluarga Su memiliki cukup banyak pelayan termasuk seorang wanita pembersih dan seorang wanita memasak total 4 orang dan 2 pengemudi yang bekerja secara bergantian. Ada juga 2 suite di gedung ini yang menjadi milik mereka. Salah satunya telah diubah menjadi 2 suite besar untuk tempat tinggal para pelayan dan yang lainnya digunakan sebagai ruang pamer untuk hobi mereka. Begitu Fang Yaxian tiba di restoran, dia menyuruh para pengasuh untuk kembali dan beristirahat terlebih dahulu dan mereka tidak perlu menunggu di sini sampai pukul 9:30 malam nanti. Para pengasuh semua menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di rumah hari ini, jadi mereka segera pergi. Hanya ada 4 orang dewasa dan 3 anak-anak yang tersisa di ruangan itu. Meja makan dipenuhi dengan hidangan yang semuanya merupakan masakan kanton autentik yang disukai Su Sihan. Keempat orang itu berdiri di sana, tidak ada yang berbicara. Su Yongsheng memiliki wajah cemberut, dan Su Sihan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Yu Tong yang sedang duduk di sebelah meja makan tiba-tiba melihat makanan di atas meja. Dia mengoceh beberapa kali dan terus meraih meja dengan tangan kecilnya. Kebisingan yang dibuat oleh anak kecil itu memecah suasana canggung di ruangan itu. Fang Yaxian berkata, duduk dan makan. Qin Lang dan Su Sihan duduk dalam satu baris sementara Fang Yaxian dan Su Yongsheng duduk berhadapan dengan mereka. Qin Lang makan sambil dengan lembut menggoyangkan kereta bayi untuk anak-anak kecil itu. Ketiga anak kecil itu tampak sedikit gugup karena mereka baru saja tiba di lingkungan yang asing. Selama mereka tidak dapat melihat Qin Lang dan Su Sihan, mereka akan merasa sedikit gelisah. Meskipun mereka tidak menangis sepanjang waktu, mereka akan merengek beberapa kali. Jadi Qin Lang menempatkan mereka di sebelahnya sambil makan. Dengan sesekali suara dari anak-anak kecil bertindak sebagai medium, suasana di meja makan tidak terasa terlalu tegang. Fang Yaxian melihat ketiga anak kecil di dalam mobil dan ekspresinya sedikit rileks. Sambil makan, dia bertanya kepada Su Sihan, Sihan, apakah anak-anak buang air besar hari ini? Kamu menyetir ke sini dan menghabiskan 2 hari di jalan. Anak-anak tidak mengalami reaksi yang merugikan, kan? Ketika Su Yongsheng mendengar ini, dia hampir tersedak makanan di mulutnya dan wajahnya tampak sembelit. Apa yang kita makan mengapa kamu berbicara tentang kotoran? Su Sihan dan Qin Lang keduanya tampak tenang. Sebagai orang tua yang setiap hari mengurus bayi, mereka sudah terbiasa dengan ini. Su Sihan berkata ketika kami pertama kali berangkat kemarin pagi, Yu Tong dan Kexin sedikit tidak nyaman. Mereka tidak banyak makan siang, dan Kexin bahkan muntah susu. Tetapi setelah beberapa jam istirahat di sore hari, Fang Yaxian mengangguk dan bertanya bagaimana dengan buang air kecil anak-anak rentan terhadap penyesuaian setelah perjalanan jauh dan mereka rentan marah setelah duduk di mobil jarak jauh begitu lama saat buang air kecil perhatikan warnanya untuk melihat apakah mereka marah. Qin Lang hanya bertugas mengganti popok anak kecil itu jadi dia punya hak untuk berbicara dalam hal ini dan berkata tidak apa-apa bibi anak-anak kecil baik-baik saja aku baru saja mengganti popok mereka baunya tidak menyengat dan mereka sudah menghabiskan susu bubuk tidak ada yang salah dengan mereka. Wajah Su Yongsheng sudah gelap pertama, mereka terus membicarakan topik ini selama makan dan kedua, Suan-Suan baru saja buang air kecil padanya. Su Yongsheng mengerutkan kening dan berkata berhenti bicara bisakah kau biarkan aku makan dengan benar kau buang air besar dan kecil sepanjang waktu. Dia tiba-tiba meraung dan Su Sihan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan sedikit kekhawatiran di matanya.
Pada saat ini Fang Yaxian langsung berkata, apa yang tidak bisa dimakan bukankah normal bagi anak-anak untuk buang air kecil dan besar? Siapa yang tidak mengatakan hal-hal ini ketika mereka masih muda? Begitu dia berbicara, Su Yongsheng langsung menjadi pengecut. Raut wajahnya berkerut 2 kali dan dia menundukkan kepalanya untuk melanjutkan makan. Suasana kembali pulih, Su Sihan menghela napas lega dan melanjutkan makan. Ada layar LCD yang dipasang di dinding restoran yang memutar World Collection. Program ini akan segera berakhir pada saat ini dan pembawa acara meminta para juri dan penonton di lokasi untuk memilih koleksi yang paling layak di koleksi hari itu. Program itu membuat sesi pemungutan suara tampak sangat tegang dan musik tiba-tiba menjadi tegang juga. Su Sihan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas. Fang Yaxian secara alami juga mendengar suara dari TV, tetapi dia tahu apa yang baru saja disiarkan di program itu, jadi ketika dia melihat ini wajahnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Juri dan penonton di lokasi untuk memilih koleksi yang paling layak di koleksi hari itu. Program itu membuat sesi pemungutan suara tampak sangat tegang dan musik tiba-tiba menjadi tegang juga. Su Sihan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas. Fang Yaxian secara alami juga mendengar suara dari TV, tetapi dia tahu apa yang baru saja disiarkan di program itu, jadi ketika dia melihat ini wajahnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Su Yongsheng hanya menundukkan kepalanya dan tidak ingin melihat. Qin Lang tidak tahu bahwa karyanya telah diserahkan ke acara itu. Ketika dia melihat sesi pemilihan yang menarik, dia juga melihatnya. Kamera menyorot semua karya hari itu dan Su Sihan berteriak kaget. Hei, Qin Lang, bukankah ini sepasang ukiran kenari yang kamu jual? Qin Lang melihatnya dan segera memastikannya, mengangguk dan berkata, ya, ini adalah pasangan yang saya jual kepada Guru Zeng. Su Sihan tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka gurumu akan mengirimkannya ke World Collection. Qin Lang berkata Guru Zeng membeli sepasang ukiran kenari ini sebagai hadiah ulang tahun untuk seorang pria tua, jadi pria tua itu pasti yang membawanya. Su Sihan mengangguk dan terus menonton pertunjukan. Para juri di tempat kejadian mengatakan, di antara 5 koleksi hari ini, favorit pribadi saya adalah sepasang ukiran kenari yang dibawa oleh pria tua itu. Naga dan burung phoenix benar-benar diukir dengan sangat indah. Namun, dalam hal nilai koleksi, itu masih tergantung pada keunikan dan keunikan karya tersebut. Tuan tua, bolehkah saya bertanya siapa master yang menciptakan sepasang ukiran kenari ini? Jika masternya sudah cukup tua, maka kita dapat memperkirakan usia koleksi tersebut. Bagaimanapun, karya seni selalu lebih berharga 100 tahun setelah seniman membuatnya. Hakim di samping tertawa dan berkata, kata-kata Guru Qi benar. Memang ada pepatah seperti itu di dunia koleksi bahwa karya-karya yang tak tertandingi lebih berharga untuk dikoleksi. Namun, dilihat dari ukirannya, pasti dibutuhkan pengalaman setidaknya beberapa dekade. Dibandingkan dengan master ukiran ini, dia pasti seorang pria tua di industri ini, kan? Jika dia berusia 70-an atau 80-an, maka sepasang ukiran kenari ini akan memiliki ruang apresiasi yang besar. Hakim lain berkata, saya pikir keterampilan mengukir yang luar biasa seperti itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Siapa tahu seniman itu mungkin seorang veteran berusia seabad. Para juri di TV tidak menyadari hal ini, tetapi semua orang di meja tahu bahwa sepasang ukiran kenari ini dibuat oleh Qin Lang, jadi spekulasi para juri tampak sedikit lucu. Xiao Kexin tiba-tiba tertawa cekikikan dan suara renyah itu langsung memecah kesunyian restoran. Fang Yaxian tidak bisa menahannya sesaat dan sudut mulutnya berkedut liar beberapa kali. Dia dengan cepat berdiri dan pergi ke dapur dengan alasan mencuci tangannya. Setelah meninggalkan restoran, dia tertawa terbahak-bahak tetapi mengingat Qin Lang dan putrinya berada di luar, dia hanya bisa menutupi mulutnya dan berhati-hati untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Acara-acara ini sangat lucu. Fang Yaxian tertawa di dapur untuk waktu yang lama sebelum dia mencuci tangannya, menyesuaikan ekspresinya di depan cermin, dan kemudian kembali ke ruang makan untuk makan malam dengan ekspresi dingin. Setelah beberapa analisis dan evaluasi oleh para juri, pria tua yang mempersembahkan ukiran kenari ke acara itu mengatakan bahwa sepasang ukiran kenari itu dibuat oleh seorang pendatang baru dan bahwa tidak hanya benda-benda itu tidak mati tetapi beberapa bahkan masih hidup. Para juri tertawa dan memuji orang-orang berbakat di bidang pahatan sambil berbicara tentang karya lain. Bab 152 Kerabat Terkejut karya Qin Lang ada di TV. Akhirnya koleksi terbaik hari itu adalah lukisan tinta karena seniman tua yang melukis lukisan ini meninggal beberapa tahun yang lalu. Semua karyanya sekarang unik dan memiliki nilai koleksi yang lebih besar. Tanda pisah, tanda pisah. Di mobil lain, keluarga Fang Miaoqin sedang menuju rumah Su. Bai Sisi dipanggil oleh ibunya untuk menanyakan situasinya. Dia juga menunjuk kepalanya dan memarahinya, menyuruhnya untuk tidak berbohong kepada keluarganya di masa depan.
Suasana di dalam mobil agak tegang dan tidak ada yang berbicara. Bai Sisi duduk sendirian di kursi belakang menonton siaran langsung koleksi dunia di ponselnya. Dia menyukai ukiran dan kerajinan tangan jadi dia harus menonton setiap episode, terutama hari ini ketika ada karya suami sepupunya. Melihat hasil akhir seleksi, Bai Sisi sedikit tidak yakin. Dia cemberut dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Apa? Mengapa sebuah koleksi menjadi lebih berharga hanya setelah senimannya meninggal? Jelas ukiran sepasang buah kenari milik suami sepupuku adalah karya seni yang paling indah. Dia seharusnya menjadi yang pertama. Setelah mengeluh, Bai Sisi tiba-tiba teringat situasinya saat ini dan dengan cepat menutup mulutnya. Fang Miaoqin berbalik dan memelototi putrinya sambil berkata, sepupu ipar apa? Bibi dan pamanmu belum mengakuinya, bagaimana mereka bisa memanggilnya sepupu ipar? Bai Sisi cemberut dan berbisik, tapi sepupuku sudah mengakuinya, Bu. Menurutku sepupu Qinlangku benar-benar baik. Dia sangat baik kepada sepupuku dan bayi-bayi itu, dan keterampilan memasaknya luar biasa. Bagaimanapun, dia sangat menyukai suami sepupunya dan berpikir bahwa dia dan sepupunya adalah pasangan yang sangat cocok. Jadi dia juga ingin membantu suami sepupunya mendapatkan dukungan di depan orang tuanya sehingga orang tuanya dapat mengatakan beberapa patah kata untuk suami sepupunya nanti. Fang Miaoqin berbalik dan memelototinya sambil berkata, dasar gadis Bao, apa yang ibu katakan padamu barusan di rumah? Kamu melupakannya begitu kamu berbalik, bukan? Aku memberitahumu, jangan hanya memihak dalam masalah ini. Apakah Qinlang baik atau tidak, itu bukan urusanmu. Paman dan bibimu harus menyetujuinya. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan kebahagiaan seumur hidup sepupumu. Bai Sisi menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tahu, Bu. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya, menyerahkan telepon kepada ibunya dan berkata, tapi Qinlang benar-benar luar biasa. Bu, lihat, karyanya bahkan telah diterbitkan di koleksi dunia. Saya telah melihat sepasang ukiran kenari ini dengan mata kepala sendiri. Mereka diukir dengan sangat baik. Fang Miaoqin tidak mengatakan apa-apa, tetapi Bai Yu yang sedang mengemudi berbalik dan bertanya, benarkah? Di koleksi dunia, pemuda ini benar-benar luar biasa. Program ini dari CCTV dan ulasannya sangat ketat. Karya biasa tidak memiliki kesempatan untuk masuk acara sama sekali. Ya, kakak ipar, keterampilan mengukir Qinlang benar-benar nomor satu. Selama pemilihan terakhir barusan, para juri semua mengatakan bahwa ukiran kenarinya adalah karya seni yang paling indah. Sayang sekali dia baru berusia 20 tahun. Para juri mengatakan bahwa karya seni lebih berharga untuk dikoleksi hanya setelah senimannya meninggal. Jika tidak, suami sepupu saya pasti akan memenangkan tempat pertama. Bai Yu terhibur. Haha, inilah aturan komunitas koleksi. Namun, karya Qinlang di usia 20 tahun bisa diterbitkan di World Collection. Pasti akan ada lebih banyak karya bagus di masa depan. Fang Miaoqin mendengarkan keduanya menyanyikan lagu yang sama dan langsung mengerutkan kening dan berkata, kalian berdua tidak mendengarkan apa yang aku katakan, ya? Begitu dia marah, Bai Yu dan Bai Sisi tidak berani berbicara. Fang Miaoqin mengerutkan kening dan berkata, aku memperingatkanmu untuk tidak berbicara omong kosong ketika sampai di rumah Sihan. Kita di sini bukan untuk memihak siapapun hari ini. Orang macam apa Qinlang itu? Apakah dia pantas dipercaya? Orang tua Sihan yang harus mengatakannya. Kita, sebagai kerabat, tidak boleh ikut campur. Apakah kalian semua mendengarnya dengan jelas? Bai Yu dan Bai Sisi mengangguk dengan panik. Fang Miaoqin masih khawatir, jadi dia menoleh ke Bai Sisi dan berkata, aku tahu kamu dan Qinlang sudah bertemu beberapa kali, tetapi jangan berbicara dengannya ketika kamu pergi ke rumah bibimu kali ini. Jika dia ingin menikahi Sihan, dia harus mendapatkan persetujuan dari bibi dan pamanmu. Ini urusan keluarga mereka, jangan ikut campur. Aku mengerti, Bu, Bai Sisi menjawab dengan cemberut. Tanda pisah, tanda pisah. Bel berdering tepat setelah keluarga Su selesai makan. Ternyata Bai Sisi dan keluarganya yang datang. Su Sihan sedang menggendong Suan-Suan di lengannya. Ketika anak kecil itu melihat Bai Sisi, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengulurkan tangannya untuk menyapa Bai Sisi dan menggumamkan sesuatu. Su Sihan hanya bisa menggendongnya lebih hati-hati. Tulang belakang anak kecil itu masih relatif lunak, jadi dia harus ekstra hati-hati saat menggendongnya. Begitu Bai Sisi melihat Suan-Suan yang lucu, dia langsung senang dan dengan bersemangat ingin pergi dan memeluk bayi itu. Namun, ketika dia melihat Fang Miaoqin dengan wajah serius di sampingnya, dia harus menahan kegembiraannya. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya mengedipkan mata pada Suan-Suan dan menyapa anak kecil itu dengan ekspresinya. Ketika Su Sihan melihat orang yang datang, dia segera menyapa dengan sopan bibi paman mertua. Bai Sisi juga berteriak bibi paman. Setelah orang tua dari kedua belah pihak saling menyapa, mata Bai Yu dan Fang Miaoqin tanpa sadar tertuju pada Qinlang. Ketika Bai Yu melihat bahwa Qinlang tinggi dan tampan, senyum segera muncul di wajahnya. Dia baru saja mendengar putrinya banyak berbicara tentang Qinlang di sepanjang jalan, dan dia juga agak penasaran dan mengagumi pemuda ini. Melihat Qinlang saat ini, dia mengangguk dan menyapanya, lalu berinisiatif untuk berkata, kamu pasti Qinlang, halo, saya Paman Sihan dan Ayah Sisi. Kali ini kamu mengantar Sisi kami kembali dan saya belum sempat berterima kasih padamu. Qinlang tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain, berkata, sama-sama paman kecil.
Sisi banyak membantu saya dan Si Han di perjalanan pulang. Kami saling menjaga. Bai Yu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Fang Miaoqin tiba-tiba mencubit punggung bawahnya dengan keras. Ekspresi Bai Yu berubah dan dia tersenyum canggung pada Qin Lang. Su Yongsheng menyambut para tamu yang datang. Karena mereka semua adalah anggota keluarga, tidak ada yang sungkan. Setelah Fang Miaoqin memasuki ruangan, dia langsung membantu Fang Yaxian membersihkan piring-piring di restoran. Kedua saudara perempuan itu memasukkan semua barang ke dapur. Fang Miaoqin menutup pintu dan keduanya mulai mengobrol di dapur. Fang Miaoqin sedikit mengernyit sambil memegang tangan adiknya dan berkata, "Ya Tuhan, jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku benar-benar tidak akan percaya itu benar. Pantas saja Si Han tidak pulang untuk tahun baru liburan musim dingin lalu. Ternyata dia hamil. Anak ini sangat berani hingga dia benar-benar melahirkan 3 anak sendirian." Fang Yaxian menghela napas sedikit ketika mendengar ini dan berkata, "Ya, kau benar. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak-anak ini sekarang. Orang tua mereka bukanlah monster. Alangkah baiknya jika mereka memberitahu kami lebih awal bahwa mereka hamil. Ayah dan aku pasti tidak akan keberatan dia melahirkan anak itu." Masyarakat sekarang sudah berbeda. Ada banyak ibu tunggal. Kondisi keluarga kita tidak melarang kita. Ayah dan aku dapat menghidupi 3 anak. Dan kami bahkan tidak perlu berpikir untuk menikahkan putri kami. Ayahnya dan aku tidak sabar untuk bahagia. Tapi gadis ini tidak mengatakan apa-apa dan sibuk melahirkan anak itu sendiri. Aku tidak tahu berapa banyak dia menderita dalam setahun terakhir. Bab 153 Ayasu memanggil teman-temannya untuk membantu Qin Lang. Mendengar desahan saudara perempuannya, Fang Miaoqin dengan lembut menepuk bahunya untuk menghibur. Di depan saudara perempuannya, Fang Yaxian juga mengungkapkan perasaan sejatinya. Seandainya Si Han memberitahu saya dan ayahnya tentang kehamilannya terlebih dahulu, kami pasti akan menjaganya dengan baik. Kami bisa meninggalkan ketiga anak itu di rumah dan saya serta ayahnya akan membantunya merawat mereka. Dia bisa melanjutkan studinya. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia bisa bekerja keras di tempat kerja dengan tenang. Ayah dan saya di rumah dan kami bisa menjaganya tanpa khawatir. Saya tidak menyangka hasilnya seperti ini. Dia memberitahu Qin Lang tentang ini terlebih dahulu dan dia lebih percaya pada Qin Lang daripada saya dan ayahnya. Seorang gadis tidak boleh terus berada di rumah ketika dia dewasa. Karena Si Han dan Qin Lang bersama dan memiliki seorang anak, dia pasti memiliki perasaan terhadap Qin Lang dalam hal ini. Jika tidak, dia tidak akan membesarkan anak itu sejak awal, kata Fang Miaoqin. Betul sekali, kita semua pernah mengalami masa itu. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti pikiran Si Han? Dia membawa Qin Lang kembali kali ini. Bukankah itu menunjukkan bahwa dia sudah bertekad? Fang Yaxian menghela napas berulang kali. Fang Miaoqin berkata, "Kak, aku melihat kau dan kakak iparmu mengundang Qin Lang untuk makan malam. Apakah kau akan menerima ini? Apakah kau sudah berbicara dengan Si Han tentang hal itu? Bagaimana situasi keluarga Qin Lang? Apakah kau mengerti?" Fang Yaxian menceritakan semua yang telah dia bicarakan dengan putrinya di kamar tidur putrinya malam ini kepada saudara perempuannya. Setelah mendengarkan apa yang Fang Miaoqin katakan, meskipun kondisi keluarga Qin Lang tidak dapat dibandingkan dengan keluargamu, kita tidak bisa hanya melihat kondisi keluarga asalnya. Qin Lang membuka toko di usia muda dan menghasilkan begitu banyak uang. Dia dapat dianggap sebagai stok potensial yang sangat baik, tetapi semakin seperti ini, saudari, kamu harus lebih berhati-hati. Apa yang harus kita waspadai? Fang Yaxian bertanya dengan bingung. Tentu saja, berhati-hatilah agar Qin Lang mungkin berubah pikiran di masa depan. Pikirkanlah, berapa umur Qin Lang sekarang? Dia baru 20 tahun. Masa terbaik dalam hidupnya baru saja dimulai. Dia dan Si Han tampaknya saling mencintai dan harmonis sekarang. Tetapi itu karena mereka berada dalam periode cinta yang penuh gairah. Bagaimana jika hubungan mereka berangsur-angsur memudar dan terjadi sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka? Kak, ketika seorang pria memiliki uang, mudah baginya untuk kehilangan niat awalnya. Ini adalah aturan abadi. Semakin muda dan semakin sukses seorang pria, semakin kurang bisa dipercaya dia. Apakah menurutmu semua orang setia seperti saudara iparmu? Pikirkan tentang mitra bisnis saudara iparmu. Bukankah banyak dari mereka yang sukses di rumah dan sukses di luar? Bukankah saudara iparku terakhir kali mengatakan bahwa bos dari seorang mitra membawa selingkuhannya untuk makan malam bersamanya dan dia kembali dan memarahinya? Fang Miaoqin berbicara dengan sangat serius. Fang Yaxian berkata dengan ragu-ragu, tidak terlalu tepat. Meskipun Qin Lang dan aku belum bertemu terlalu sering, aku pernah berhubungan dengannya 2 kali sebelumnya. Aku tidak tahu dia pacar Si Han, dan aku mendengar banyak tentang Qin Lang dari orang lain di pusat perawatan pasca salin tempat Si Han tinggal. Aku merasa Qin Lang adalah anak yang sangat setia dan memperlakukan Si Han dengan sangat baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti punya simpanan atau berselingkuh, kan? Fang Miaoqin mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, tidak apa-apa jika kamu hanya mengatakan ini padaku, tetapi kamu tidak boleh menunjukkan sikap ini di depan Qin Lang." Qin Lang baru saja kembali bersama Si Han. Dia datang ke sini untuk mencari persetujuanmu dan kakak iparmu. Kamu dan kakak iparmu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Selalu merupakan ide yang baik untuk menyelidiki lebih lanjut. Jika kamu menyerah terlalu mudah, Qin Lang pasti akan berpikir bahwa Si Han kita mudah dinikahkan dengannya. Orang-orang tidak akan memperlakukan hal-hal yang terlalu mudah didapatkan dengan hati-hati. Fang Yaxian merasa bahwa adiknya melebih-lebihkan. Tidak mungkin, dari apa yang Si Han ceritakan padaku dan apa yang kulihat sendiri, aku pikir Qin Lang benar-benar peduli pada Si Han kita.
Kakak, menikahkan putrimu adalah masalah besar. Kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Qin Lang baik pada Si Han sekarang, tetapi bahkan jika dia benar-benar baik padanya, tidak ada jaminan bahwa dia akan selalu baik padanya. Bukankah mereka sering mengatakan di Douyin bahwa kamu boleh menginginkan uang seorang pria, mobil seorang pria, rumah seorang pria, tetapi kamu tidak boleh mengharapkan dia bersikap baik padamu karena jika suatu hari dia memperlakukanmu dengan buruk, maka kamu tidak akan punya apa-apa. Apakah kamu lupa kejadian dengan cucu Bibi Wang di sebelah rumah tua kita? Dulu cucunya menikah dan punya anak di usia 24 tahun yang menyebabkan banyak keributan. Bibi Wang terus mengatakan bahwa suami cucunya adalah orang yang baik, tetapi lihatlah pernikahan ini, itu hanya berlangsung beberapa tahun. Baru 3 tahun saja, tepat ketika Nanan telah mencapai beberapa keberhasilan dalam karirnya, dia menemukan seorang selingkuhan di luar. Pada akhirnya, dia bahkan melecehkan cucu Bibi Wang dan akhirnya bercerai. Bajingan itu menikah dengan selingkuhannya hanya beberapa hari setelah perceraian. Kak, kamu benar-benar harus berhati-hati soal menikah. Aku tahu kita semua berpikir Qin Lang cukup baik sekarang, tapi kamu sedang memilih suami untuk Si Han sekarang. Ini terkait dengan kebahagiaan Si Han sepanjang hidupnya, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Fang Yaxian sedikit khawatir dengan contoh-contoh yang diberikan kakaknya satu demi satu. Dia mengangguk dan berkata, Miao Qin, kamu benar. Pernikahan adalah masalah besar. Aku harus benar-benar mengamati situasinya lebih dulu sebelum membuat keputusan. Selain itu, Si Han belum cukup umur untuk menikah secara hukum, dan Qin Lang juga belum cukup umur untuk menikah secara hukum. Jika mereka benar-benar ingin menikah, mereka harus menunggu sampai mereka lulus kuliah. Masih ada 2 tahun lagi yang seharusnya cukup waktu bagi kita untuk melihat dengan jelas orang seperti apa dia. Fang Miaoqin mengangguk dan berkata, ya, selalu merupakan ide yang baik untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan melihat lebih banyak. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang tamu, Bai Yu baru saja duduk ketika bel pintu keluarga Su berdering lagi. Su Yongsheng pergi untuk membuka pintu sendiri dan membawa 2 temannya masuk. Ketika dia sedang mandi di kamarnya pada malam hari, dia menelpon kedua temannya, Zhao Guanghui dan Zhou Xing, dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya untuk bermain kartu di malam hari. Dia tidak memberikan alasan yang jelas, tetapi hanya mengatakan bahwa putrinya telah kembali dengan pacarnya. Zhao Guanghui dan Zhou Xing adalah teman lama Su Yongsheng. Mereka belum pernah mendengar bahwa Su Xihan menjalin hubungan sebelumnya, tetapi sekarang mereka tiba-tiba mendengar bahwa Xihan membawa seorang pacar kembali. Apalagi, Su Yongsheng tidak banyak bicara di telepon. Ketika mereka memasuki ruangan dan melihat situasinya, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Su Yongsheng memanggil mereka berdua dan memanggil Bai Yu dan mereka berempat duduk di balkon dan bermain mahjong. Su Xihan, Qin Lang, Bai Sisi dan 3 bayi sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Zhao Guanghui adalah seorang perokok berat. Tidak lama setelah dia duduk, dia mengeluarkan sebatang rokok dan bersiap untuk menyalakannya. Bahkan sebelum dia sempat mengeluarkan rokok, Su Yongsheng menamparkan punggung tangannya, melirik anak-anak di ruang tamu, mengerutkan kening dan berkata, kenapa kamu merokok? Pergi merokok di luar. Apa kamu tidak lihat ada anak-anak di rumah? Ketika Zhao Guanghui melihat ini, dia segera tersenyum dan mengembalikan rokoknya, dan mereka berempat terus bermain mahjong. Kami mulai mengobrol sambil bermain mahjong. Bab 154 baru saja mengaktifkan keterampilan memancing dan ayah mertuaku memintaku untuk pergi memancing. Zhao Guanghui dan Zhou Xing tahu bahwa Su Yongsheng memanggil mereka untuk membantu acara tersebut, jadi ketika mereka mengobrol, mereka dengan sengaja membawa topik tersebut ke bisnis. Su tua, kudengar kau baru-baru ini berhasil menegosiasikan proyek itu. Ini adalah acara besar, proyek besar senilai lebih dari 30 juta. Kau akan menghasilkan banyak uang kali ini, kata Zhao Guanghui sambil mengedipkan mata. Zhou Xing mengerti dan segera berkata perusahaanmu telah mengambil beberapa proyek besar tahun ini dan kali ini kamu menandatangani kontrak senilai lebih dari 30 juta Outsu. Kamu semakin brilian seiring bertambahnya usia. Kali ini lebih dari 30 juta dapat menghasilkan banyak uang. Kamu telah tinggal di rumah ini selama beberapa tahun. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk pindah ke villa yang lebih besar? Zhao Guanghui segera berkata bagaimana mungkin sebuah villa senyaman flat besar di pusat kota ini? Outsu, kamu tidak mengerti. Rumah Outsu harganya lebih dari 100.000 yuan per meter persegi. Selain itu, Outsu membeli 3 rumah di gedung ini. Tinggal di rumah ini tidak senyaman tinggal di villa di pinggiran kota. Zhou Xing tertawa 2 kali dan berkata benar juga. Jika kamu punya uang, lebih nyaman tinggal di pusat kota. Segala sesuatunya mudah, juga dekat dengan perusahaan Lao Su dan dia punya sopir untuk pergi dan pulang kerja. Kehidupan Lao Su memang sangat nyaman. Keduanya menyanyikan lagu yang sama dan apa yang mereka tulis di antara baris adalah semua masalah puluhan juta hanya untuk membantu Su Yongsheng memberi Qin Lang peringatan. Tentu saja Su Yongsheng tidak bisa mengatakan apapun kepada orang yang dibawa kembali oleh putrinya secara langsung. Dia hanya bisa memberi Qin Lang peringatan dan membiarkannya mundur. Selama percakapan, dia menunjukkan kekuatan finansial keluarga Su untuk memberitahu Qin Lang bahwa Su Xihan tidak pantas untuk semua orang. Namun, Qin Lang di ruang tamu tampak tidak tertarik dengan isi percakapan mereka. Puluhan juta tidak berarti apa-apa bagi Qin Lang yang memiliki sistem.
Bagaimanapun, dia baru saja mengaktifkan sistem dan hanya dalam beberapa bulan dia sudah memulai bisnisnya, membuka toko kecil, membeli mobil baru, dan memiliki tabungan lebih dari 1 juta yuan. Dia baru berusia 20 tahun dan ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Ketika Su Xihan mendengar kata-kata ini, dia merasa tidak nyaman dan menatap Qin Lang dengan sedikit khawatir. Qin Lang memegang tangan kecilnya dengan lembut, mengetuk telapak tangannya, dan memberi isyarat kepada Su Xihan dengan matanya bahwa dia baik-baik saja. Su Xihan menggenggam tangan Qin Lang dan menggunakan kekuatannya untuk memberitahunya bahwa dia juga bertekad terhadapnya dan tidak akan goyah sedikit pun karena apa yang dikatakan ayahnya. Mata mereka bertemu dan mereka merasakan kebahagiaan yang kuat di hati mereka. Suan-Suan berada dalam gendongan Qin Lang. Mungkin merasa sedikit bosan, dia mengulurkan tangan kecilnya dan menggaruk-garuk di sekitar meja kopi. Melihat ini, Qin Lang mengambil akuarium kecil di meja kopi. Ada 2 ikan mas kecil di dalamnya. Pipi mereka yang menggembung terlihat sangat menarik. Suan-Suan juga sangat menyukainya. Dia mengerucutkan bibirnya ke arah ikan kecil itu dan meniup gelembung seperti ikan kecil itu. Saat si kecil berinteraksi dengan ikan mas di akuarium, suara sistem terdengar di benak Qin Lang. Ding, selamat kepada tuan rumah dan bayi karena telah check-in untuk kesenangan memelihara ikan. Tuan rumah diberi hadiah keterampilan memancing dasar. Mengaktifkan keterampilan ini akan memungkinkan tingkat memancing tuan rumah mencapai tingkat ahli memancing profesional. Apakah tuan rumah ingin mengaktifkan keterampilan ini sekarang? Keterampilan memancing pemula, kedengarannya cukup bagus. Pria semua suka memancing dan Qin Lang tidak terkecuali. Dulu dia selalu pergi memancing di tepi kolam bersama ayah Qin selama liburan. Dengan keterampilan yang dia kuasai, dia bisa menangkap beberapa ikan setiap kali. Tetapi dibandingkan dengan tingkat memancing profesional, Qin Lang tahu bahwa dia hanyalah orang awam biasa. Sekarang dengan keterampilan memancing dasar yang diberikan oleh sistem, Anda dapat mencapai tingkat ahli memancing profesional. Betapa hebatnya. Aktifkan keterampilan, Qin Lang memberi perintah dalam benaknya. Hanya dalam sekejap mata, pikiran Qin Lang menjadi jernih. Sejumlah besar pengetahuan dan keterampilan tentang memancing mengalir ke benaknya, termasuk cara menyiapkan umpan terbaik, cara menentukan lingkungan air tempat berbagai ikan hidup, serta teknik memasang kail dan menarik kail, del. Sekarang ketika dia memikirkan tentang memancing, Qin Lang merasakan rasa percaya diri di hatinya. Tidak ada orang lain yang memperhatikan perubahan kecil ini dan Qin Lang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus bermain dengan Xiao Suan-Suan dan ikan mas kecil. Di meja kartu di sana, Bai Yu melihat apa yang sedang dilakukan keduanya dan merasa sedikit canggung. Jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata besok adalah akhir pekan dan kakak iparku baru saja mendapatkan proyek besar. Jadi dia seharusnya sedang luang baru-baru ini kan? Kita sudah lama tidak pergi memancing. Apakah kamu ingin membuat janji? Berbicara tentang memancing, semua pria di meja itu langsung tertarik. Zhao Guanghui berkata tentu tidak masalah bagiku. Aku pergi memancing di bandara minggu lalu. Sikap Zhou Xing juga sangat jelas dan dia berkata aku juga akan pergi. Sudah lama aku tidak memancing dengan Lao Bai. Apakah kamu diam-diam berlatih akhir-akhir ini? Bai Yu tertawa dan berkata haha, aku pergi ke sana setiap minggu. Minggu lalu aku pergi memancing di laut dan menangkap ikan naga laut seberat 2 pon. Su Yongsheng juga senang ketika berbicara tentang memancing. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena semua orang ingin pergi, ayo pergi. Ayo pergi memancing besok. Oke, memancing di laut memang lebih nyaman. Mereka bertiga setuju dengan mudah. Bai Yu sangat senang hingga berbalik dan bertanya kepada Qin Lang, Xiao Qin, apakah kamu suka memancing? Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami besok? Begitu dia selesai berbicara, wajah Su Yongsheng berubah dan dia buru-buru menendang sepatu Bai Yu dengan panik di bawah meja. Jelas bahwa dia tidak ingin Qin Lang ikut bersamanya. Namun, Zhao Guanghui dan Zhou Xing di meja itu punya ide yang berbeda. Mereka semua adalah orang-orang sukses sekarang dan bisa pergi memancing di laut dengan perahu. Itu adalah permainan mewah dan kelas atas. Akan sempurna untuk membawa Qin Lang bersama mereka karena itu akan memungkinkan Qin Lang untuk melihat kesenjangan di antara mereka. Jadi Zhao Guanghui dan Zhou Xing terus mengedipkan mata pada Su Yongsheng. Zhao Guanghui berkata Lao Su, karena kita ingin pergi memancing di laut mengapa kita tidak naik perahu dan menangkap beberapa ikan yang berbeda di tengah laut. Su Yongsheng segera mengerti maksud teman-temannya dan sangat gembira. Ini ide yang bagus, ini akan memungkinkan Qin Lang untuk melihat kekuatannya. Entah itu kemewahan memancing di laut atau tingkat memancingnya sendiri, itu pasti akan memungkinkan Qin Lang, seorang anak muda, untuk mengalaminya. Su Yongsheng senang dalam hatinya dan dia menghentikan gerakan kecilnya di bawah meja. Dia juga tampak senang dengan sebuah tabung di tangannya. Tetapi ketika dia melihat kartu yang diletakkan oleh Bai Yu, pemain berikutnya, dia tiba-tiba mengubah kartu. Kujo. Wajah Bai Yu berseri-seri dengan gembira dan dia berkata aku menyentuhnya. Su Yongsheng tersenyum dan berkata aku tahu kamu sedang menunggu kartu ini. Bai Yu tertawa 2 kali dan terus melihat Qin Lang di sana. Qin Lang berkata aku bisa melakukan apa saja. Dia menoleh ke Su Xihan dan bertanya Xihan apakah kamu ingin pergi? Su Xihan mengerti maksud ayahnya dan kedua pamannya dia khawatir Qin Lang akan menderita kerugian besok dia sedikit khawatir dan berkata aku juga ingin pergi tetapi bayi-bayi.
Bab 155, bagaimana cara tidur di malam pertama di rumah ibu mertuaku 5 lagi. Bayi-bayi itu masih kecil dan tidak bisa dipisahkan dari orang dewasa. Dia dan Kinlang tidak bisa membawa anak-anak di atas perahu. Bepergian di laut lebih berat daripada naik bus jarak jauh dan ada juga angin laut yang pasti tidak akan bisa ditahan oleh bayi-bayi itu. Pada saat ini Fang Yaxian dan Fang Miaoqin baru saja keluar dari dapur dan mereka kebetulan mendengar percakapan barusan. Fang Yaxian segera berkata, jika kalian anak muda ingin keluar dan bersenang-senang, silakan saja.